Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang investasi keuangan dan moneter. Sebelum masuk ke materinya, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Raisya Apriliani dengan NIM 0503233173 dari kelas Perbankan Syariah 4A. Stay tune ya untuk materi-materinya. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian investasi. Investasi adalah tindakan menempatkan dana atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan atau pertumbuhan nilai di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pembelian aset seperti saham, obligasi, properti, atau komoditas, dan bisa dilakukan baik oleh individu maupun institusi. Adapun tujuan investasi ialah yang pertama, pertumbuhan modal. Tujuan utama investasi bagi banyak orang adalah meningkatkan nilai kekayaan secara signifikan. Yang kedua, pendapatan berkelanjutan. Banyak investor menginginkan pendapatan pasif yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari atau gaya hidup. Yang ketiga, perlindungan terhadap inflasi. Inflasi mengurangi daya beli uang dari waktu ke waktu sehingga penting bagi investor untuk memilih instrumen yang dapat melindungi nilai aset mereka. Selanjutnya ada jenis investasi. Yang pertama ialah investasi kekayaan real seperti tanah, gedung, dan bangunan. Yang kedua, investasi kekayaan pribadi yang tampak, contohnya seperti emas, berlian, dan barang antik. Yang ketiga, investasi keuangan, investasi surat berharga seperti deposito, saham, dan obligasi. Yang keempat, investasi komoditas, investasi pada komoditas barang seperti kopi dan kelapa sawit. Selanjutnya, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu keuangan. Pengertian keuangan adalah ilmu dan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana atau aset, baik secara individu, perusahaan, maupun pemerintah. Dalam keuangan, aspek seperti pemasukan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan pengambilan keputusan finansial menjadi fokus utama agar sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi atau individu. Tujuan utamanya adalah memastikan penggunaan dana yang efisien, menjaga kesehatan keuangan, serta memaksimalkan keuntungan atau nilai aset dalam jangka panjang. Adapun tujuan manajemen keuangan ialah yang pertama memaksimalkan keuntungan, yang kedua menjaga likuiditas, yang ketiga mengoptimalkan struktur modal, yang keempat meningkatkan nilai perusahaan, dan yang kelima mengelola risiko keuangan. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengisian staff atau staffing. Yang keempat, memimpin atau leading. Yang kelima, pengendalian atau controlling. Adapun tugas pokok manajemen keuangan yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu menyusun rencana keuangan jangka pendek dan panjang untuk menentukan kebutuhan dana dan strategi penggunaannya secara efisien. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Mengelola dana yang dimiliki termasuk pengalokasian anggaran, pengawasan arus kas, serta investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, pengendalian keuangan, yaitu mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana agar sesuai dengan rencana, serta mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu moneter. Pengertian moneter adalah istilah yang berkaitan dengan uang atau sistem keuangan, terutama dalam hal pengelolaan jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Secara umum, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia untuk mengatur stabilitas ekonomi melalui pengendalian suku bunga, inflasi, dan jumlah uang yang beredar. Adapun jenis-jenis kebijakan moneter ialah yang pertama moneter ekspansif. Yang dimaksud kebijakan moneter ekspansif ialah bentuk kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar dan tindakan dilakukan pada saat munculnya contractional gap. Yang kedua ada moneter kontraktif, ialah bentuk kebijakan dalam mengurai jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif dilawan dari kebijakan moneter ekspansif, dikenal dengan istilah kebijakan uang ketat atau tight money policy.
Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua ada fasilitas diskonto atau discount rate. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Yang keempat ada imbauan moral atau moral persuasion. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam Indonesia mempertahankan konsep nilai dikarenakan nilai rupiah berfluktuasi terhadap mata uang negara lain. Untuk meraih kestabilan pada praktik keuangan, peran menstabilkan nilai tukar sangat penting. Oleh karena itu, Bank Sentral menempuh kebijakan untuk menjaga kondisi untuk stabil agar nilai sesuai dengan nilai mendasarnya dengan tetap menjaga pergerakan metode pasar. Next, target kebijakan moneter. Target akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Target akhir tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya, serta tidak sama dari waktu ke waktu. Target kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Sampailah kita di penghujung, kesimpulan dari materi ini adalah investasi keuangan dan moneter adalah 3 konsep penting dalam pengelolaan ekonomi baik pada tingkat individu maupun negara. Ketiganya saling berkaitan dalam menciptakan kestabilan finansial, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun panjang. Material completion. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.